Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Fiariska Istighfarani dengan NIM 19070116142 dari kelas Psikologi 5D. Video kali ini akan membahas tentang psikologi ARBK di analisis dari perkembangan sosial. Video kali ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus. Selanjutnya, tabel of content. Ini adalah hal-hal yang akan kita bahas dalam video kali ini. Ada 3 hal. Yang pertama, definisi perkembangan sosial. Yang kedua, faktor perkembangan sosial pada anak. Dan yang ketiga adalah perkembangan sosial pada anak remaja berkebutuhan khusus atau ARBK. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti yaitu perkembangan sosial pada anak remaja berkebutuhan khusus, kita harus tahu dulu nih, apa sih perkembangan sosial menurut definisinya? Ada 2 pendapat dari 2 tokoh. Yang pertama dari Halleck. Menurutnya, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial. Sedangkan dijelaskan lebih rinci lagi oleh Syamsul Yusuf. Menurutnya, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan anak dalam hubungan sosial, atau juga dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma kelompok, moral, dan tradisi yang melebur jadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Selanjutnya ada faktor perkembangan sosial pada anak. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anak dalam perkembangan sosialnya. Yang pertama ada faktor keluarga, kedua faktor kematangan, ketiga status sosial ekonomi, dan keempat adalah pendidikan. Yang pertama keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Di dalam keluarga terdapat norma aturan yang akan dijadikan si anak sebagai tata cara ia bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang kedua ada kematangan. Kematangan di sini baik kematangan secara fisik, psikis, kematangan intelektual, dan kematangan emosional. Ini diperlukan bagi si anak untuk ia dapat bersosialisasi dan dapat menerima pendapat dari orang lain. Tidak hanya menerima ya, jadi dia juga bisa memberikan pendapat ia untuk orang lain juga. Yang ketiga adalah status sosial ekonomi. Masyarakat akan memandang anak pada konteks yang utuh dalam keluarga si anak, karena perilaku anak banyak dipengaruhi oleh kondisi normatif yang ditanamkan oleh keluarganya. Yang terakhir adalah pendidikan. Di sekolah, anak akan belajar mengenai penanaman perilaku yang secara sengaja diajarkan yang dapat digunakan ia dalam bersosialisasi. Selanjutnya kita sampai pada materi inti yaitu perkembangan sosial pada ARBK. Yang pertama pada tunalaras. Tunalaras adalah mereka anak-anak yang memiliki perilaku yang menyimpang. Nah, karena perilaku yang menyimpang itu, mereka mengalami interaksi sosial yang terganggu dikarenakan perilakunya tadi seringkali diartikan mengganggu dan merugikan orang lain. Tapi bukan berarti mereka sama sekali tidak mampu membangun hubungan sosial dengan orang lain. Yang kedua ada tunadaksa. Anak dengan tunadaksa atau physical disability, mereka merasa bahwa mereka ini berbeda dengan anak lain karena mereka tidak bisa mengoptimalkan tubuh mereka atau gerakan-gerakan tubuh mereka, sehingga mereka ini memiliki harga diri yang rendah, tidak percaya diri, dan bahkan mereka bisa menjauh dari lingkungan. Yang ketiga ada anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak dengan memiliki kekurangan dalam hal mendengarkan ya. Di sini mereka mengalami keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan untuk membangun kumpulan kata dan kalimat. Sedangkan kumpulan kata dan kalimat ini kan berguna nih digunakan dalam bersosial. Jadi dia mengalami kesulitan untuk menjalin relasi dengan teman sebaya, orang lain dalam masyarakat. Yang keempat ada anak tunanetra. Anak tunanetra adalah mereka yang memiliki gangguan atau kekurangan dalam hal
penglihatan. Jadi mereka merasakan ketakutan untuk menghadapi lingkungan sosial yang lebih luas dan baru. Perasaan rendah diri, perasaan malu terutama pada saat membangun relasi sosial. Nah, karena keterbatasan yang anak ini miliki, mereka jadi susah untuk melakukan identifikasi dan imitasi. Sedangkan identifikasi ini salah satu yang diperlukan adalah dengan cara melihat. Yang kelima adalah tunagrahita. Anak remaja dengan tunagrahita adalah mereka yang memiliki intelijensi di bawah rata-rata secara signifikan. Jadi tunagrahita ini dibagi jadi 3. Tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita ringan, mereka memiliki kecerdasan dan adaptasi sosial yang terhambat, tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik dan penyesuaian sosial. Sedangkan tunagrahita sedang, mereka memiliki intelektual umum, adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan, dan mereka juga dapat mencapai tingkat tanggung jawab dalam sosialnya. Dan yang ketiga ada tunagrahita berat dan sangat berat. Di sini terdapat beberapa dari mereka dapat berkomunikasi dengan sederhana serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang sangat terbatas. Yang keenam ada autisme. Anak remaja dengan autisme memandang diri mereka sendiri sebagai pusat alam semesta, sehingga hal itu membuat mereka memiliki keterlambatan dan penyimpangan dalam proses perkembangan. Keterlambatan yang paling mencolok adalah dalam hal berbicara dan bersosialisasi. Yang ketujuh adalah ADHD. Anak dengan ADHD adalah mereka yang memiliki hambatan dalam kesulitan belajarnya, kesulitan berperilaku, kesulitan dalam bersosialisasi, dan kesulitan untuk diarahkan perilakunya. Hal ini dikarenakan mereka memiliki hambatan untuk mengatur dan juga mempertahankan perilaku yang sesuai dengan peraturan dan akibat dari peraturan itu sendiri. Yang kedelapan adalah gift atau berbakat. Anak remaja dengan bakat ini mereka adalah mereka yang memiliki kecerdasan tinggi dibandingkan dengan anak normal lainnya. Tetapi karena mereka memiliki kecerdasan yang tinggi tadi, mereka cenderung mandiri, susah untuk nyaman dengan lingkungan baru, sehingga mereka memiliki kendala dalam membina hubungan dengan orang lain. Tetapi mereka memiliki kemampuan emosi yang unggul, dan pada umumnya mereka adalah anak-anak yang populer serta lebih mudah untuk diterima. Yang terakhir, yang nomor 9 adalah gangguan belajar. Gangguan belajar yang paling umum adalah disleksia. Anak dengan disleksia adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam membaca. Meskipun faktanya mereka memiliki intelijensi atau kecerdasan yang rata-rata. Nah, keterampilan bersosialisasi pada anak disleksia adalah sesuatu yang harus dipelajari dan dilatih untuk mereka agar mereka dapat menempatkan diri mereka di lingkungan sosialnya. Sekian, thanks for watching this video. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga video kali ini memberi manfaat. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.